Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi struk. Struk merupakan tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang memiliki tipe data berbeda. Variabel-variabel yang menyusun sebuah struktur disebut elemen struk. Nah, tipe data ini juga sering digunakan untuk menyimpan data seperti data mahasiswa, data karyawan, dan data pegawai, serta data-data lainnya. Untuk memperjelas, saya akan membuat satu contoh program untuk menyimpan data mahasiswa. Oke teman-teman, ini adalah merupakan contoh program dari struk. Oke, kita langsung saja. Include stdio.h, include conio.h, include iostream using namespace std. Setelah itu main. Di dalam main itu terdapat struk, dan di dalam struk itu terdapat char nim 10, di mana char merupakan tipe data karakter untuk melambangkan nilai dan huruf, char nama 15, float nilai, dan ditutup dengan mahasiswa. Setelah itu cout masukkan nim, in mahasiswa nim, cout masukkan nama, in mahasiswa nama, cout masukkan nilai akhir, in mahasiswa nilai, cout NL. Setelah itu cout masukkan cout data yang diinput NL, cout NL, cout nim sama dengan mahasiswa nim NL, cout nama sama dengan mahasiswa nama NL, cout nilai akhir sama dengan mahasiswa nilai NL. Setelah itu kita return 0 dan kita tutup. Oke teman-teman, ini adalah hasil run dari contoh program struk. Dapat dilihat saya masukkan nim 20122020. Untuk nama contoh Dina, masukkan nilai akhir 99. Nah, ini merupakan data yang diinput. Jadi lebih sederhana, yaitu nim 20122020, nama Dina, dan nilai akhirnya 99. Oke teman-teman, itu adalah contoh sederhana, contoh program dari tipe data struk. Semoga dipahami ya. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan pengertian tentang struct dengan array. Untuk penjelasan struct sendiri tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Farastia. Nah, di sini saya akan memberikan pengertian tentang apa sih itu array. Nah, array ini merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan codingan berikut. Oke teman-teman, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh program dari struk dengan array. Kita langsung saja. Include stdio.h, include conio.h, include iostream using namespace std. Setelah itu main. Di dalam main terdapat integer i, j sama dengan 1. Setelah itu struk. Di dalam struk terdapat char nim 10, char nama 15, float nilai mahasiswa 5. Setelah itu for
di mana I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus plus. Setelah itu kita masukkan si out, masukkan NIM, si in, mahasiswa, I, NIM. Si out masukkan nama, si in mahasiswa, I, nama. Si out masukkan nilai akhir, si in mahasiswa, I, nilai. Setelah itu si out, and L. Setelah itu kita masukkan lagi for di mana I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus plus. Di mana si out data yang diinputkan NL, si out NL, si out NIM, mahasiswa, NIM NL. Si out nama, mahasiswa, I, nama NL. Si out nilai akhir, mahasiswa, nilai NL. Setelah itu kita return 0 dan kita tutup. Nah teman-teman, ini adalah hasil run dari contoh program struct dengan array. Sebenarnya ini sama saja dengan contoh dari pemrograman struct, tetapi di sini terdapat pengulangan. Sedangkan pada contoh program dari struct tidak terdapat pengulangan karena di sini menggunakan for. Jadi di sini ada dua data yang diinput. Yang pertama contoh masukkan NIM 2012 2020, masukkan nama Dina, masukkan nilai akhir 99. Data yang kedua masukkan NIM 2013 2021, masukkan nama Amalia, masukkan nilai akhir 100. Nah, ini merupakan data yang diinputkan. NIM sekian-sekian atas nama Dina dengan nilai akhir 99. Untuk data yang kedua, data yang diinputkan NIM sekian-sekian atas nama Amelia dengan nilai akhir 100. Nah, sekian teman-teman, ini adalah contoh program sederhana dari struct dan array. Semoga dipahami ya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan pengertian tentang struct dengan function. Nah, function sendiri memiliki arti yaitu sebuah struktur pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU. Jika nama function tersebut dipanggil untuk dieksekusi, kecuali untuk function utama yaitu int main yang akan dieksekusi secara otomatis. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan codingan berikut. Ini merupakan contoh dari codingan struct dengan function. Untuk header sendiri, kita menggunakan header #include stdio.h yang merupakan singkatan dari standar input-output header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C, akan tetapi bisa juga digunakan dalam bahasa C++. Lalu kita menggunakan header #include_new.h yang merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Dan yang terakhir yaitu #include_iostream merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai fungsi cout, cin, dan nl.
Using namespace std adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama. Bisa berupa kelas, berkas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std. Sehingga fungsinya adalah berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalnya fungsi cout dan cin apabila dalam penulisan secara langsung. Char adalah salah satu tipe data sembarang huruf, angka, dan simbol yang memungkinkan kita untuk memesan memori yang dapat menyimpan nilai dalam bentuk karakter tunggal. Keterangan float nilai. Tipe data float cocok digunakan untuk variabel yang akan berisi angka pecahan, seperti nilai IPK, hasil pembagian, atau hasil komputasi numerik yang angkanya tidak bisa ditampung oleh data integer. Main int. int adalah tipe data untuk angka numerik yang tidak menggunakan koma. Untuk tipe data 32 bit. I, J sama dengan 1. Struct, char mim 10, char nama 15, float nilai mahasiswa 5. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 2, I++. Cout merupakan fungsi keluaran pada C++ yang menggunakan data dengan tipe data apapun ke layar. Masukkan nim, cin mahasiswa I nim. Cout masukkan nama, cin. Merupakan fungsi masukan pada C++ yang bisa memasukkan data berupa numerik dan karakter. Mahasiswa I nama. Cout masukkan nilai akhir cin mahasiswa I nilai. Cout nl merupakan suatu fungsi yang manipulator yang digunakan untuk melakukan perintah new line atau pindah baris. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 2, I++. Cout data yang diinputkan nl, cout nim, mahasiswa I nim nl, cout nama mahasiswa I nama nl, cout nilai akhir mahasiswa I nilai nl, cout keterangan mahasiswa I nilai nl, cout nl. Cout L lulus nl, cout T tidak lulus nl, return 0. Char keterangan float nilai, if nilai lebih dari 65 return L, else return T. Untuk return 0, return ini berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari function tersebut, dan return juga dapat memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil. Sekarang kita compiler Sekarang kita lihat hasilnya dengan mengklik F11. Masukkan nim, nama, nah ini data yang diinputkan nim 190102, nama Rahma, nilai akhir 90, keterangan L. Data yang diinputkan nim 1901021000, nama Nilam, nilai akhir 60, keterangan T. L itu merupakan lulus dan T merupakan tidak lulus.